ke Istora. Boleh diceritakan lagi nggak? Seperti apa yang ingin suasana dibangun oleh Yuni Shara di konser? Iya, suasana yang saya bangun adalah yang beda. Treatment untuk para penonton yang biasanya mungkin tidak kurang diperhatikan sama penyelenggara. Tapi kali ini saya bekerja sama dengan promotor yang menganggap idenya mungkin agak lain tapi itu baik gitu. Jadi banyak maknanya. Saya pengen itu sustainability, saya pengen berdampak semuanya itu. Jadi konsep yang menarik adalah apa? Ya Yuni, kalau mau nonton Yuni ya Yuni aslinya hanya ada di tempat yang lebih besar. Jadi akan banyak tanaman di Istora nanti. Istora itu akan menjadi apa ya? Mulai dari kayak pagar-pagarnya itu semuanya tanaman go green. Jadi benar-benar go green. Nanti kalau lihat Istora akan menjadi hijau. Mini hutan lah. Hah? Bakal jadi mini hutan. Jungle, mini jungle gitu. Mbak Yuni itu tanaman sendiri punya Mbak Yuni atau beli lagi atau seperti apa? Kalau untuk saya Istora itu di sini saya kayaknya dagang. Enggak, saya pasti ambil tanaman karena tanaman yang 3 meter harus diusung ke Istora itu saya nggak kuasa. Jadi ada vendor yang untuk melakukan itu. Target atau goalsnya apa sih Mbak? Atau mungkin nanti pakai daster atau Gimana gitu ya? Enggak, kalau kan desainernya tadi sudah ada dan mereka pasti nggak pengen bikin daster kan ya, pengen bikinnya yang cantik-cantik. Untuk looknya tetap Yuni yang di panggung kalau menyanyi, tapi maksudnya adalah konsep rumah itu saya menyukai tanaman karena daily morning dari pagi hari saya rutinnya itu memang saya nyiram tanaman, saya melakukan aktivitas bersama tanaman saya, terus saya minum kopi. Minum kopinya itu nggak pagi hari aja, sering saya sama Yanti itu peminum kopi gitu. Jadi itu mulai saya lakukan dari kecil, dari waktu SD itu saya sarapannya memang minum kopi encer ya. Kalau sekarang lebih kental, dulu itu kopi encer. Jadi hidup saya memang mulai dari di Batu dulu sarapannya itu. Makanya saya usung itu dia menjadi bagian dari treatment yang dilakukan di Istora. Bunda, mungkin seberapa berkesan tanaman buat Bunda kalau lihat tanaman atau merawat tanaman itu rasanya apa sih? Seperti apa ya? Saya itu sebenarnya ucapan terima kasih saya sama Gusti Allah ya. Yang Gusti Allah menciptakan banyak, yang hidup aku lakukan itu selain binatang, tumbuhan dan lain-lain. Saya grounding itu adalah melakukan menginjak tanah tanpa alas kaki, tapi itu banyak banget manfaatnya. Jadi hal-hal yang misalnya negatif bisa turun gitu. Kita bisa bicara sama tanaman, terima kasih ya. Maksudnya sudah memberikan oksigen yang banyak ke kita, sudah memberikan kesejukan dengan mata kita. Banyak hal yang itu semacam healing sih sebenarnya kayak kita ke tanaman selain rasa syukur ya. Berarti berpengaruh banget ke kehidupan Bunda ya? Ya, it's universe gitu. Kita itu gitulah maksudnya, kita cinta dengan Tuhan itu jangan ini aja, banyak Tuhan ciptain. Target atau goalsnya sendiri apa sih Mbak ini dari konser 3553 ini? Goalnya adalah saya pengen yang datang banyak, terus yang saya nyanyikan sampai ke perasaan, ke hati yang ada di situ. Terus kemudian treatment yang saya lakukan ini penontonnya suka. Dapat diterima. Hah? Dapat diterima. Iya, dapat diterima. Artinya saya memberikan servis yang lebih itu karena kepengen aja gitu. Mas, ada kesulitan nggak sih merealisasikan apa yang Bunda inginkan? Mendatangkan tanamannya dari mana gitu? Ya, kalau ngomongin kesulitan tentunya saya tidak akan berkolaborasi pada saat ini. Justru ini salah satu happy-nya saya melihat ada satu artis yang berbeda, tidak hanya melihat komersil dalam artian konser identik dengan pembayaran dan segala macam. Yuni Shara ini adalah memberikan kesan yang berbeda bahwa saya punya konsep, saya punya rasa, saya punya jiwa di konser ini, makanya ini adalah konsernya dia banget. Itulah yang disebutkan, wah promotor konser kayaknya. Salah, tetapi ini Yuni Shara yang konser. Artinya adalah kami libur. Saya banyak off-nya, saya banyak absennya. Terkadang-kadang Bunda ini sering ngingetin saya bahwa partnya udah sampai sini, tamu undangannya seperti ini, itu yang bikin berbeda dari konser-konser saya yang lain.
Ya, persiapan fisiknya seperti apa? Kan nanti akan hampir 2 jam gitu. Iya, karena hampir semua 35 berkarya, 35 lagu itu artinya saya mengkurasi 400 lagu yang sudah pernah saya bawakan menjadi segitu. Artinya angkanya saja 35, tapi ada yang misalnya medley segala macam, tapi angkanya bukan 35 production lagu. 35 Mbak, production. untuk dress code tadi kan perancang busana yang menarik oleh Mas Didit ya. Itu Iya. gimana tuh kalau boleh cerita Didit sedikit Prabowo. dong, Mbak? Iya, Mas Didit kan kebetulan memang desainer. Dari sejak saya nyanyi lagu 50 tahun itu memang itu desainnya Mas Didit. Jadi pas saat saya juga ngomong ke Mas Didit, terus Mas Didit ngomong, oh ya aku yang buat baju Yanti dibuatin sama Mas. Konsep yang ditawarkan gimana sih? Nanti saya nggak tahu. Kalau buat penonton sendiri Kan kalau konser-konser sekarang nih banyak musisi kayak yang nentuin dress code buat penonton. Ada tema-tema khusus nggak kayak penonton nih pakai tone warna yang misal earth tone atau apa gitu. Iya, nanti akan seperti itu. Yang penting saya nggak pengen ngerepotin banyak-banyak gitu. Yang ada di lemari kayaknya. Istilahnya yang ada apa ya lemari. Walaupun kadang-kadang kalau satu grup tuh ya, effortnya kan kadang-kadang. Ya nggak Iya. sih? Kalau datangnya rombongan Iya cewek-cewek. rombongan kalau menurut nggak sih janjian pakai kundungnya sama gitu ya kan kayak gitu. Effort itu. Bunda bakal menyanyikan 35 lagu, persiapannya apa? Iya, fisiknya. Persiapannya untuk sejauh ini masih ambience. masih ambience yang saya pikirin, terus tiket dan lain-lain itu memang saya mengatur sedemikian ya. Kebetulan banyak tamu-tamu VIP yang di luar ekspektasi saya yang akan datang gitu. Jadi saya mengatur sedemikian rupa, terus teman-teman dari luar kota semuanya yang gitu. Ngatur row, ngatur yang misalnya penonton yang misalnya sekaligus minta satu deret yang di tiket box itu nggak ada, cuma 4 festival. Jadi kita mesti mikirin itu dong. Nah itu seperti hal-hal seperti itu pun saya pikirin. Jadi sampai bulan ini setelah Prambanan Jazz udah gantian yang lain mikir. Ini saya udah pikirin berapa bulan ini udah saya pikirin semua musisi semuanya udah saya pikirin, tinggal semua eksekusi, tinggal update aja. Terus selanjutnya saya harus mikirin, saya mempelajari materi, belajar fisik saya juga banyak yang saya harus latihan ini dan itu. Tadi menarik soal kue cubit, katanya mau dibawa juga. Kalau perlu roti bakar ini saya bawa. Tapi tadi momen sejarah mungkin ada cerita nih. Jadi semuanya sama seperti kayak tiketnya saya ambil tetap Ibu Dibyo karena apa? Dulu setiap ada event semuanya selalu Ibu Dibyo gitu loh. Karena terus setelah saya pelajari sekarang ternyata dia masih pakai WA. Jadi ada ya kan semuanya pakai barcode dan lain-lain. Ternyata Ibu Dibyo masih pakai WA. Nah penonton saya itu nggak banyak yang ngerti juga yang pakai barcode-barcodean gitu. Ribet lah ya gini gitu ya udah. Oh ini Jadi mungkin saya kan ada Nasar juga. Selain IDM mungkin satu album sedang juga. kita tunggu. Saya membuat genre semuanya. Nggak boleh tahu Idelia ini sejak kapan sih dibentuk sampai akhirnya Idelia. ini Idelia. semuanya Bunda sendiri gitu yang mengurus sampai. Jadi sejak puasa. Oh iya. Jadi puasa itu benar-benar saya manfaatin buat saya mikir, oh ya konser ini, oh ya sebelumnya saya mungkin nggak akan sampai bikin ini juga kalau anak saya nggak pergi. Maksudnya anak saya sudah besar, sekolahnya pada mencar, sudah besar, artinya anak-anak sudah gede. Artinya saya mikirin diri saya sendiri. Jadi ini bagian dari self love saya ya, karena saya mikir ini. Biasanya kan saya udah harus mikirin anak pindah ke sini, ke situ dan lain-lain. Itu yang saya lakukan. Maksudnya saya nggak tenang kalau Kewajiban. anak-anak iya masih gini. Sekarang anak-anak sudah mandiri, anak-anak yang support saya. Bunda mesti bikin, dia nggak berpikiran sebesar ini. Bunda mesti bikin gig yang gini-gini. Betul anak-anak saya suka jazz. Bunda bikin aja jazz gini. Tapi akhirnya ternyata saya punya partner yang mengakomodir semua apa yang di kepala saya, semuanya cocok dan buat saya itu besar. Mungkin buat orang mungkin
Nggak besar, tapi buat saya itu besar banget. Itu jadi salah satu alasan kenapa 35 tahun nggak sih Bun? Salah satunya karena Momen itu. Kayaknya Gusti Allah yang ngasih deh. Karena momen saya nggak tahu kalau anak-anak saya itu sedewasa menjadi mikirin mamanya, bikin bundanya, bikin gitu tuh pas di saat 35. Saya nggak sengaja kan, 35 tahun berkarya, pas umur 53. Wah itu aja ya judulnya, udah 53 udah itu. Kalau Oki mungkin bisa bilang ya. Juga tadi saya baca di press release menyinggung soal royalti 0% dari produksi, mungkin dari promotor Dari bisa membahas. Ya, Tentunya sangat concern sekali karena kan sekarang lagi ramai ya, mau pencipta ataupun pembawa lagu sendiri bahwa beramai-ramai memperjuangkan haknya masing-masing, dan ini salah satu yang saya soroti juga. Ternyata Bunda Yuni Shara ini sangat aware sekali, mau ketemu ke cucunya, ke anaknya, ada generasi ke-1, ke-2, ke-3, bahkan mungkin yang menciptakan lagunya sudah tidak ada, tapi Bunda masih aware banget. Itu yang menjadi concern kami jadi juga. memang ya, sejak awal saya ini menyanyi lagu lama yang berizin. Jadi ya, belum, kalau cover kan kadang-kadang main cover gitu aja. Tapi dari dulu saya memang izin ke pencipta, ada kontrak. Kalau misalnya tidak dilakukan saya, dilakukan label saya. Nah, untuk yang pagelaran ini pasti semua sih nggak ini aja sih. Corporate juga di kontrak saya juga kasih izin. Kan kita ada LMK, ada WAMI dan lain-lain. Yang menghindari konflik juga. bukan menghindari, memang itu sudah dilakukan. Memang sudah selayaknya kita melakukan pagelaran seperti itu. Kalau misalnya ada yang gimana, memang bukan wewenang kita sudah melakukan kewajiban. Ada lagi? Udah, Apa? tadi yang kue cubit dan Kenapa kamu tertarik kue cubit? Nanti datang kue cubit ditambahin Maksudnya apa? rambut menghadirkan nenek. Kue cubit rambut nenek. ada cerita nggak sih di balik itu mungkin suka Udah lah, nemuin kan bunda kalau bukan, kan karena Mayasti kan kue cubit setengah matang. Itu makanan ringan yang gampang dijumpai. Bunda ingin semua bisa menikmati. Kalau misalkan tiba-tiba dihadirkan brand-brand mahal kan rasanya kurang tepat ya. Enggak, Tapi kan gue lucu, ya kan? Iya. Lucu. nostalgia juga ya Bun? Ya semua serba nostalgia, serba semara. Semara. Kalau ada yang singkatnya nggak sih konsernya gitu? Sebelumnya kan saya tenis tuh kardio, terus udah gitu saya balik ke pilates iya, tapi saya kardio pelan-pelan. Tapi setiap pagi sebelum keluar kamar itu saya ada kayak spiritual time, terus udah gitu saya exercise itu kayak semacam tai chi yang saya lakukan di kamar setiap hari sebelum saya keluar kamar. Jadi memang ya rutin gitu lah. Nanti ada apel batu nggak yang Kalau misalnya lucu ya, ada pertanyaan apa ada apel Batu, karena saya dari Batu, saya nanti mungkin akan mengakomodir, tanya wali kota Batu, apa bisa mengakomodir apel itu dibawa ke Jakarta untuk dinikmatin sama penonton yang ada di Jakarta. Terima kasih. usulan ya? Sudah cukup? Tipe yang perfeksionis artinya apa? Bunda tuh tipe OCD ya, cenderung masih cenderung sama. Contohnya apa sih Bun? Misalnya kayak kurang nih gitu gimana? Biasa sama Bunda itu. saya miring aja kalau nggak, bukan di rumah ya, lihat lukisan miring aja saya pengen lurusin. Bunda itu detail. Mbak Yuni, konsep nanti duet sama Fadri akan seperti apa sih? Full lagu sendiri-sendiri atau duet atau ada yang bercerita kayak tadi? Saya bercerita dan bernyanyi sama Yanti. dan besarnya seperti itu. Nanti kita lihat. Kejutannya. Ya? Tapi ini konser yang terwujud, maksudnya katanya belum pernah duet. Alhamdulillah memang saya belum pernah melaksanakan pagelaran semacam ini. Ini adalah bentuk perayaan perjalanan hidup dan kreativitas yang pengen saya share ke penikmat suara saya sebagai bentuk tanda terima kasih. Berarti ini benar-benar pertama kali ya selama 35 tahun berkarya buat mengadakan seperti itu. Betul. Jadi mungkin selama ini hanya perusahaan-perusahaan yang mengundang saya. Kali ini dari seluruh wilayah bisa melihat saya secara seutuhnya menyanyi lebih dari dekat, apalagi ditambah LED yang lebih jelas lagi, bisa melihat Yuni Shara seutuhnya
utuhnya, menyanyikan dengan secara langsung, terus jadinya nggak, kan kadang-kadang gambar angle-nya dan lain-lain. Kalau ini kan lihat langsung banget, terus gambarnya juga gede, jelas banget. Oh Yuni itu gini, jadi semuanya mungkin nanti akan terjawab setelah 30 Agustus. Jadi kesan dan ceritanya mungkin setelah itu. Anak-anak akan ikutan juga nggak berjazz mungkin? I hope semua itu hanya angan, tapi saya nggak mau berharap banyak tentang hal-hal itu, sejauh yang sudah di planning aja gitu. Semuanya kalau misalnya ada hal-hal yang baik itu rezeki saya, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak pun saya jangan itu, jadi biar nggak gelo.